Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali saya ingin bahas sesuatu guys ya, tentang pertanyaan dari seorang sahabat kita ya, yang mampir ya di channel YouTube saya ini. Saya udah lama nggak bahas konten, saya nggak udah lama nggak bikin konten bahas tentang ya hal seperti ini gitu guys. Jadi kebanyakan ya saya hanya konten-konten gaming. Setelah ini kebetulan menurut saya ini cukup penting dibahas. Jadi gini, dari ya teman kita ini dari akun YouTube-nya Malaysia Islam. Ini sekitar 5 jam lalu dia bertanya seperti ini guys. Ya, Bang, gua mau nanya tentang kisah Isra Mi'raj ya. Yang dimana Nabi Muhammad bertemu para nabi-nabi. Itu kan Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan umat Muslim untuk menunaikan sholat 50 waktu. Ya, jadi waktu itu kan awalnya Allah tuh memerintahkan Nabi Muhammad ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholatnya bukan 5 waktu seperti yang kita ketahui sekarang ini. Yaitu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, tapi 50 waktu. Bayangkan ya, berarti 10 kayak apa ya? Ya, 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang sekarang ini. Nah, lalu Nabi Musa bilang bisa tingkatkan waktunya, maksudnya diperpendek, maksudnya itu di apa namanya, dimudahkan lah gitu guys ya, dikurangi waktunya. Karena Nabi Musa terfikir nanti umat Muslim tidak mampu melakukannya. Jadi Nabi Musa ini ya, ingat Nabi Musa itu adalah memang dia seorang nabi ya, rasul yang mulia, tapi tetap dia adalah tetap posisi sebagai hamba ciptaan, bukan pencipta. Karena Allah Maha tahu ya. Manusia tidak Maha tahu kecuali tidak punya pengetahuan kecuali ya apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi siapapun dia yang namanya makhluk ya, yang bukan pencipta, dia hanya diciptakan. Nabi Musa, Nabi Muhammad sekalipun, dia hanya memiliki pengetahuan, kalaupun pengetahuannya luas ya, tentang hal-hal yang akan datang ataupun itu yang merupakan, yang bagi kita itulah pengetahuan yang seperti goib, yang luar biasa, itu sesungguhnya bukan berasal dari beliau, dari mereka ini, tapi berasal dari Allah SWT. Jadi ketika Nabi Musa ya terpikir nanti umat Islam tidak melakukan, itulah dari dirinya ya, bukan pengetahuan dari sisi Allah ya. Karena manusia ya, walaupun dia nabi sekalipun, dia punya keterbatasan. Jadi kalau betul itu pengetahuannya adalah kebenaran, itulah berasal dari Allah gitu. Jadi bukan dari dia. Jadi ada perbedaan pandang pengetahuan antara Allah dan nabi. Tentu yang kita pegang adalah pengetahuan Allah ya. Ingat, karena nabi pun diinformasikan pengetahuan itu diberikan oleh Allah langsung gitu. Nah, jadi dia berkata menanyakan bahwa persoalannya Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha tahu. Ya. Kenapa dia nyuruh hambanya untuk melakukan sholat 50 waktu? Apakah dia tahu kemampuan hambanya itu? Please bang, tolong dijawab. Soalnya saya lagi bingung ini. Nah, jadi ini jawaban saya ya. Saya udah jawab di kolom komentar, tapi saya merasakan perlu untuk buatkan videonya biar lebih paham lagi. Jadi begini, saya ulangi lagi ya. Ingat ya, Allah itu pencipta. Dia Maha tahu. Kita hamba ya, yang oleh ciptaan siapapun itu, walaupun nabi sekalipun, walaupun rasul sekelas Nabi Musa sekalipun, Nabi Muhammad itu adalah terbatas kemampuan pengetahuannya ya, itu hanya sebatas apa yang diberikan oleh Allah saja, oleh pencipta itu sendiri, itu kan. Nah, jadi apa yang dipikir oleh Musa itu bukan absolut kebenaran ya. Bukan berarti ketika Musa berpikir bahwa kayaknya 50 waktu itu terlalu berat, manusia nggak mampu melakukannya, berarti Allah salah, bukan. Ingat ya. Tetap yang salah pastilah makhluk, bukan Allah itu sendiri. Allah Maha tahu. Jadi Allah itu tahu betul kalau kita mampu melaksanakan sholat 50 waktu ya. Jadi ketika Allah kasih kita 5 waktu sehari, itu artinya Allah memberikan kita keringanan yang luar biasa. Ya, mereka dari 50 jadi 5, berarti Allah telah memberikan kita 10 kali lipat lebih ringan dibandingkan yang harusnya. Ya. Nah, di sini harus paham membedakan antara kemampuan dan kemauan. Ingat, ada dua hal yang harus Anda pahami di sini ya, yaitu kemampuan dan kemauan. Nah, kemampuan adalah
daya kita untuk melakukannya, kemauan adalah niat kita untuk melakukannya. Jadi Anda bayangkan ya, 50 kali kalau Allah bilang kita mampu melakukannya, itu kita mampu berarti. 50 kali sehari kita mampu. Cuman Musa berpikir begini ya, Musa berpikir simple ya. Musa berpikir bahwa dan kita juga berpikir tentunya, nggak semua manusia tuh punya mental atau iman atau apa yang kuat gitu guys, kemauan yang kuat gitu ya, ingat ya. Kemampuan ada, tapi tidak dengan kemauan ya. Gini aja, simpelnya gampangnya gini ya. Kalau Anda bayangkan logikanya ya. Coba saya pribadi, saya bekerja mulai dari jam 9 pagi non-stop sampai jam 6 jam 7 malam. Non-stop, istirahat siang hari paling sejam. Itu pun kalau bos nggak manggil ya. Itu saya non-stop karena saya pengen menunjukkan kinerja terbaik di depan bos. Ya agar bos sayang kepada kita, biar kita ekonomi kita tercukupi. Jadi kita bisa dipertahankan pekerjaannya atau dikasih prestasi atas kinerja kita. Jadi kita berusaha yang terbaik. Ya. Betul-betul di kepala ini hanya usaha untuk bekerja. Karena kita tahu ada hasil yang didapat nanti, gitu kan. Nah, karena hasilnya nampak langsung kan. Nah, cuman masalahnya kalau sholat ini kan nggak nampak langsung gitu. Kita nggak sadar bahwa itu ada hasilnya sholat itu ya. Bahkan hasilnya itu jauh lebih biasa dibandingkan hasil kerja. Kalau kerja kita paling cuma dapat gaji tiap bulan, ya kan. Paling dikasih makan lah atau bonus gitu. Tapi kalau kita sholat ya 5 kali waktu sehari, itu kita bisa mendapatkan surga yang kita hidup di dalamnya itu selama-lamanya. Anda bayangkan itu ya. Kita mencari kenikmatan dunia dengan bekerja hanya nikmatnya sebentar ya. Sakit kita nggak bisa lagi merasakan nikmat itu. Kita nggak bisa makan enak, uang kita ada tapi kita bisa makan enak, kita nggak bisa jalan karena kita sakit gitu. Jadi kalau kita di surga kita bisa tidak ada sakit, tidak ada apapun itu kita bisa menikmatinya gitu. Nah, jadi apa ya? Anda bayangkan ya, manusia saja sanggup bekerja dari pagi sampai malam. Anda bayangkan itu coba, ya kan? Ya. Nah, bahkan manusia kalau kita lebih kejam lagi pekerjaan ini guys ya. Misal kita sakit, itu potong gaji. Namanya ya. Harus laporan, harus apalah, ribet lah kita harus ini. Kalau kita misalnya kita sholat kita lagi sakit, kita bisa sholat duduk ya kan. Bahkan kalau kita sakit kita parah, kita bisa sholat pakai isyarat gitu. Jadi kurang meringankan apa Allah coba ya pada kita. Jadi kalau Anda bayangkan kita mampu bekerja dari pagi sampai malam ya. Saya minggu sekarang masih lembur, di rumah saya kerja lagi ya, banyak saya kerjakan, banyak saya pikirkan, itu saya sanggup. Gitu kan? Masa sholat 5 kali sehari nggak sanggup? Masa 50 kali sehari nggak sanggup gitu? Anda bayangkan coba guys. Ya. Coba Anda merenung di depan kaca, ya. Anda berdiri di depan kaca, Anda perhatikan tubuh Anda. Anda dikasih Allah otak untuk berpikir, mata untuk melihat, otot kita punya, ya kan? Kita sanggup, jangankan sholat, ya, yang berdiri lalu ruku, sujud, kita mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih menguras fisik dibandingkan sholat. Anda bisa main bola, olahraga lari kencang, gitu, lompat sana kemari. Luar biasa, itu menghabiskan banyak tenaga dibandingkan sholat. Kayak saya, tiap hari saya harus mengangkat barang banyak yang berat-berat seperti ya macam-macam kompresor, macam-macam lah, barang 50 kilo, lever block, chain block segala macam gitu kan. Itu lebih berat lah dibandingkan sholat coba, namakan coba. Jadi sholat itu sudah termasuk terlalu santai guys, gitu loh, ya kan? Gak keluar keringat. Ya, kecuali mungkin Anda sholatnya yang di ruangan tidak ada AC, tidak ada kipas, atau mungkin ya areanya agak sedikit ya panas, tapi sebenarnya sejatinya adalah duduk pun keluar keringat kalau memang kondisi yang panas di kota saya kemarin ini gitu. Jadi poinnya adalah 50 kali sehari itu kita mampu melakukannya dan Allah tahu itu, maka Dia perintahkan kita 50 kali. Tapi karena Nabi Musa juga Nabi Muhammad sayang pada kita, Dia ingin meringankan umatnya karena dia tahu manusia dia punya aspek bukannya kemampuan tapi juga kemauan. Dia minta kepada Allah untuk ringankan. Nah,
Jadi Allah itu memperhitungkan kemampuan kita, bukan kemauan kita. Ingat itu ya. Yang Allah kasih 50 kali satu adalah memperhitungkan kemampuan kita. Allah tahu kita mampu melakukan itu, tapi masalah adalah tinggal kemauan saja lagi. Jadi seperti Anda mau, kayak saya, kayak kita mau kerja dari pagi sampai malam, ya, hanya untuk mendapatkan dunia, apalagi masa sih kita nggak mau sholat dari pagi sampai malam untuk mendapatkan akhirat? Dan ingat ya, sholat itu nggak lama. Sekali sholat itu paling 5 sampai 10 menit. Anggaplah 10 menit ya, paling lama ya, 10 menit. 10 menit dikali 5 itu masih 50 menit. Menambahkan 50 menit. Anggaplah 1 jam. 1 jam saja. Ya kan? 1 jam. Kalau 50 kali artinya adalah 10 jam. Nggak sampai kan? Kadang-kadang tadi 50 menit. Ya. Anggaplah 10 jam. Menambahkan. Nah, itu tidak berat. Tidak kemana-mana. Anda hanya di satu tempat saja. Nggak Anda harus jalan 5 kilo atau berapa kilo. Nggak di situ saja gitu guys. Bayangkan itu coba ya kan. Nah, jadi kalau Anda mau menghamba kepada manusia, kepada bos atau kepada uang dengan bekerja dari pagi semalam, masa Anda tidak mau menghamba kepada Allah yang memberikan Anda segalanya, rezeki dan segala macam itu? Masa Anda tidak mau? Malah manusia saja Anda mau, pada uang saja Anda mau, untuk dapatkan dunia Anda mau. Masa untuk dapatkan akhirat Anda tidak mau? Dapat akhirat juga dapat dunia tentunya, ya. Orang yang mengejar akhirat dia akan dapat dunia, tapi orang yang mengejar dunia saja tidak dapat akhirat, ya kan? Jadi Jadi Anda harus mengerti ada poinnya dua, yaitu bedakan antara kemampuan dan kemauan. Allah tahu kemampuan kita, ya. Tinggal sekarang kita punya kemauan untuk melakukannya apa tidak. Nah, Nabi memperhitungkan bukan hanya kemampuan tapi juga kemauan. Nah, makanya Nabi meminta keringanan sampai 5 kali dan alhamdulillah Allah menyetujuinya. Ya, karena Allah sayang sama kita, dia kasih kita keringanan cuma 5 kali sehari, dan sehingga jujur ya, ini kebangkitan kalau sampai kita juga tidak menunaikannya, guys. Nah, tapi jujur saya sendiri ya, kadang-kadang kita ada namanya manusia itu, memang kita bukannya kita kadang-kadang kita tuh nggak mau sholat tuh karena nggak suka, tapi memang kadang-kadang kita tuh harus bagi waktu yang susah, guys. Itu masalahnya ya, kita harus ya bekerja lagi segala macam itu. Tapi sesungguhnya ya, kalau kita intinya adalah, kalau saya pribadi ya, eh, untuk ada orang ya, tipe orang tuh yang dia punya kebebasan ya, jadi dia tuh mau dia tuh ibadah, dia tidak ada khawatir, nggak ada khawatir kena marah bos segala macam, makanya diperlukan kebebasan, guys. Jadi kalau Anda bekerjanya misalnya Anda tuh ya tanpa bos, atau ya, makanya lebih enak kita tuh makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang, karena berdagang itulah kita bosnya, ya. Kita tidak punya lagi atasan karena kita berdagang ya, makanya berdagang itu baik sekali, sehingga kita punya kebebasan untuk menaikkan sholat tanpa kita khawatir akan misalnya nanti izin lagi sama bos segala macam. Ya kita tinggal pergi saja, wong kita bosnya gitu. Nah, makanya ya kalau yang intinya adalah kalau jadi bos pun ya mengerti lah. Jadi kayak bos saya kebetulan baik ini ya, tidak pernah susah untuk ya minta kalau sholat ya, gampang sekali. Nah, meskipun beliau bukan muslim, beliau seorang Kristiani, tapi dia ngerti. Dia seorang Katolik yang taat, dia ngerti tentang agama. Maksudnya artian dia bagi dia ya, dia senang ketika melihat ada orang yang tak beragama apapun agamanya. Makanya kami karyawan yang muslim ini ya, bahkan dia yang sering ingatkan gitu ya, dia sering ingatkan gitu, dia suruh sholat gitu kan. Nah, padahal dia seorang Katolik, karena dia juga berpikirnya begitu, karena dia tentu, saya juga paham ya, sebagai seorang religius dia yakin bahwa kalau banyak orang yang baik di tempat kerjanya, karena kebaikan akan mendatangkan rezeki juga gitu, guys. Itu mungkin kepercayaan global lah gitu kan. Jadi nggak di agama apapun itu ya, Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan ataupun rezeki yang melimpah pada orang-orang yang baik dan taat gitu. Makanya bos saya senang sekali melihat kita tuh taat sholat, meskipun
kepercayaan dia beda gitu. Ya, yang penting kita tuh karena dengan itu dia berharap kita akan baik. Karena orang-orang yang dekat sama agama, apapun agamanya itu dia akan jadi orang baik. Karena agama akan mengajarkan kebaikan gitu guys. Nah, oke. Jadi begitu saja ya. Jadi paham sekarang kalau kita harus jadi poinnya adalah Allah itu Maha tahu, kita tidak maha tahu, termasuk Nabi Musa atau Muhammad sekalipun ya, kemangkatan beliau-beliau ini termasuk kita tuh hanya yang didapat dari Allah berikan saja. Di luar itu kita tidak tahu apa-apa. Jadi seandainya pun ada perbedaan antara ya Allah dan Rasulnya, itu kita harus berpegang pada Allah yang Maha tahu. Allah tahu kita mampu melakukan sholat 50 kali sehari. Nah, Rasul itu berpikir itu bukan karena dia tahu bahwa kita hanya mampu 5 kali, tidak. Dia takut bahwa kita tuh banyak nggak maunya sehingga kita banyak ketinggalannya guys. Itu poinnya. Bukan berarti kita nggak mampu, kita mampu, tapi kita nggak mau guys. Itu poinnya ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya dan mudah-mudahan ini bisa memuaskan ya jawaban saya ini pada saudara kita nih dari akun Malaysia Islam. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.